Hai kawan UGM, salam jumpa dimanapun kawan-kawan berada. Senang sekali saya Una Agnita dapat menjumpai kawan UGM pada program Beyond the Scene kolaboratif kali ini. Program ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri yang sangat dibutuhkan dalam rangka memadukan teori dan praktek di dunia nyata. Tentunya kawan-kawan UGM pasti memerlukan hal ini baik di dunia pekerjaan maupun praktek bisnis dan bidang lainnya. Nah, salah satu bentuk kolaborasi dari kedua bidang ini adalah berbagi pengalaman nih dengan para ahli dan para profesional yang ahli di bidangnya. Nah, pada program kali ini kawan UGM dapat berkonsultasi dan juga bertanya kalau ada kendala ataupun kesulitan yang dirasa nih perlu ada pencerahan gitu ya dari para ahlinya. Nah, kawan UGM ini bisa juga mengirimkan email dan berkonsultasi ke UGM Jakarta. Di edisi kita kali ini, kita akan berbincang-bincang nih mengenai topiknya adalah 3 langkah komunikasi adaptif. Apa ya itu? Terus gimana sih konsepnya? Bakalan seru banget topik kita kali ini karena di sini kita udah kedatangan tamu spesial yang akan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan UGM. Langsung aja kita sapa, ada Coach Nizar Dangkua. Hai Coach Nizar. Halo juga. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Una. Mbak Una sendiri gimana? Luar biasa baik Coach. Biasa. Apalagi hari ini ketemu sama Coach Nizar nih. Wah, kayaknya bakalan banyak banget yang bisa kita pelajarin nih dari pengalamannya Coach Nizar ya. Ya sama-sama belajar kita. Nah, kalau UGM, Coach Nizar ini adalah salah satu coach profesional dari komunitas Expreneur. Beliau adalah Certified Executive, Business, Performance Coach, Human Capital Expert, dan juga Direktur PT Nyata. Sorry. Nah, kalau boleh tahu nih sedikit, Coach, singkat aja. Expreneur itu apa sih, Coach? Oke, Expreneur ini adalah sebuah komunitas para expert dari berbagai bidang. Jadi kita diinisiasi oleh James Gui, Joshua Sutanto, dan juga Coach Sunil Taulani. Jadi mereka punya ide, ini kita apa sih yang bisa dibuat untuk berbagi untuk Indonesia ke depan. Nah, kita mengumpulkan para expert untuk mengembangkan diri kita juga dan juga berbagi kepada para entrepreneur lainnya. Wow, luar biasa banget ini komunitas ya Expreneur ya Coach ya. Nah, dengar-dengar juga nih para expert ini tuh saling berkolaborasi ya Coach ya, dan ngebantu satu sama lain buat melipat gandakan bisnis dan pendapatan. Wow, amazing. Ini menarik banget nih Coach. Tentunya. Gimana sih caranya melipat gandakan begini terus kayak kita bisa dapat passive income juga ya Coach ya. Betul. Nah, jadi saya juga makin penasaran nih Coach. Tentunya kayaknya kawan-kawan UGM juga pengen tahu nih gimana caranya untuk melipat gandakan bisnis dan juga pendapatan serta dapat passive income. Mungkin boleh di-sharing ya Coach ya. Gimana Coach? Ya, oke. Jadi kalau di kita itu membangun ini dengan berbagai cara ya kan, passive income. Ada 3, ada Expreneur Institute, juga Expreneur Agency, dan juga Expreneur Community-nya sendiri. Nah, kali ini kita akan coba concern kepada 3 kunci bagaimana caranya berkomunikasi secara adaptif. Yang mungkin bisa jadi itu menjadi pemicu juga dan bahkan menjadi fundamental dari sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa maju lebih pesat lagi. Wow, luar biasa. Ini ada 3 langkah kunci. Nah, ingat ya kawan UGM. Nah, boleh di-sharing nih Coach. 3 langkah kuncinya ini apa sih biar kita sukses, biar kita juga lancar bisnisnya. Gimana Coach? Oke, sebelum ke 3 langkah kunci suksesnya, saya mau cerita dulu nih. Boleh. Jadi kita bisa belajar dari kasusnya Nokia. Ya kan, Mbak Una tahu sendiri kan, Nokia pada zamannya ada sebuah perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi. Ya, tetapi sayang pada tahun 2013 si CEO-nya yaitu Stephen Elop mengatakan bahwa apa salah kami? Kenapa kami gagal? Kami harus diakuisisi oleh Microsoft saat itu di tahun 2013. Nah, semua orang pahamnya Nokia runtuh karena kegagalannya dalam berinovasi.
Tapi ternyata ada 2 orang profesor strategi, yaitu Tim Ufori dan juga Koi Hui, yaitu dari sebuah Universitas Aalto dan INSEAD di Singapura, mengadakan riset kepada 76 karyawan, mulai dari level bawah sampai di level atas. Nah, ternyata hasilnya mengejutkan. Bukan, ada 2 hal lagi yang menjadi pemicu, bukan karena kegagalan inovasi saja. Tapi ternyata yang pertama dan menjadi penyebabnya adalah adanya budaya yang mencekam. Nah, akibat budaya yang mencekam, akhirnya dari level bawah tidak berani menyampaikan ide, tidak berani menyampaikan pendapat. Semua harus direct instruction dari atas ke bawah. Ya kan? Itulah yang mengakibatkan poin kedua, yaitu mereka gagal berinovasi. Padahal tim Research and Development-nya Nokia itu sudah mengetahui ini kalau tidak berubah, satu saat ini akan tergerus oleh kompetitor. Dan terbukti kan dengan munculnya Apple, sistem Symbian takluk, gitu kan. Nah, kegagalan inovasi ini juga pemicu berikutnya adalah apa? Ya, budaya mencekam membuat orang tidak mau mendengar, level atas nggak mau mendengar yang bawah. Nah, budaya mencekam dan tidak mampu mendengar suara dari bawah, itu kan relate dengan komunikasi antara atasan bawahan dan juga bawahan ke atasannya. Nah, ini yang menjadi pemicu bahwa komunikasi ini penting di sebuah organisasi. Begitu, Mbak Una. Benar-benar, berarti kita melihat kasus dari Nokia ini ya, pentingnya komunikasi sehingga kita bisa terus bertahan ya, Coach ya. Betul. Kan yang paling penting adalah gimana kita untuk memaintain bisnis kita ketika kita sudah di atas ya, Coach. Benar ya? Betul. Benar ya, Coach ya? Yeah. Oke, nah 3 langkah ini tuh apa aja sih, Coach? Supaya kita tahu dasarnya 3 langkah, ada konsep dulu nih, Mbak. Ada yang saya paling senang, ada konsep 5 jari. Wow, apa itu 5 jari? Konsep 5 jari itu yang pertama adalah jempol. Kalau kita menggenggam sesuatu, ada atau tidak adanya jempol pengaruh nggak, Mbak? Pengaruh. Iya. Ya kan? Pengaruh. Artinya jempol ini melambangkan ada leader. Sebuah kelompok, sebuah organisasi, jika ada leader dengan tidak ada leader, tentunya berbeda, bukan? Iya. Nanti kayak anak kehilangan induk gitu nggak? Betul. Jadi harus ada leadernya, ya kan? Jadi kalau misalkan tangan menggenggam begini kan 4 ini dilingkupi oleh jempol. Ini leader, fungsi leader. Yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk biasa kita pakai untuk apa ini? Nunjuk. Jadi menentukan arah. Seorang leader dan juga komunikasinya harus mampu menunjukkan arahnya. Targetnya kemana? Yang berikutnya adalah jari tengah. Coba kalau Mbak Una tangan begini. Gerakan jari tengahnya. Gerakan. Jari manis dan telunjuk ikut bergerak nggak? Iya. Ikut bergerak. Jadi seorang leader atau komunikasinya harus mampu menggerakkan organisasi. Benar. Ya kan? Benar. Nah, yang berikutnya jari manis. Tempat apa biasa? Aduh, jangan disebut, Coach. Tempat cincin. Cincin yang dipakai biasanya sebagai tanda apa nih? Cinta. Kasih sayang. Dan artinya seorang leader atau bahasa komunikasi seorang leader itu harus mampu menunjukkan bahwa dia cinta dan sayang kepada perusahaannya, organisasinya, timnya. Benar. Dan yang terakhir, betul, pakai hati. Yang terakhir kelingking. Kelingking paling kecil, tapi paling lincah. Ya kan? Maaf, kadang-kadang dipakai untuk korek telinga. Masuk ke lubang yang kecil-kecil. Kelingking menggambarkan apa? Inovasi. Seorang leader atau komunikasi kita harus mampu membuat perubahan, membuat inovasi. Maka konsep inilah yang mendasari konsep 3 kunci langkah komunikasi adaptif yang diperkenalkan oleh seorang master mentor saya, yaitu Simon Oran dari Tech PMI International. Nah, itu dasar konsepnya tuh, Mbak.
Iya, kalau komunikasi adaptif sendiri, Coach, itu kalau dari Coach konsepnya tuh seperti apa sih? Oke, Kita 3 langkah adaptif kunci itu. suksesnya ya. Komunikasi adaptifnya. Oh, Jadi kita harus komunikasi adaptifnya. adaptifnya. Iya, adaptif Nah, itu seperti apa sih oke. sebenarnya yang kita harus lakukan gitu? Betul. Komunikasi adaptif itu adalah sebuah komunikasi, pola komunikasi yang dibangun dengan terbentuknya kedekatan dengan tim. Bagaimana kedekatan itu muncul? Ya. Yaitu kita menangkap berbagai informasi mulai dari 1, 2 atau lebih orang dengan cara mendekatkan diri kita, membuka diri kita kepada orang lain. Ya. Sehingga meng-create engagement komunikasi. Oke. Nah, untuk engage butuh adaptif. Oh, wow, adaptif itu ya. Betul. Nah, kuncinya dari adaptif itu ada 3. Itu ya, Betul. Coach ya. Boleh di-sharing, Coach. 3 ini apa sih? Oke, ada 3 yang saya singkat PBB, Mbak Una. Oh, PBB. Waduh, Ya, agak berat supaya ya. inget, gitu kan? Oke. Pernah latihan PBB? Ya, jadi PBB yang pertama adalah pahami karakter anggota tim Anda. Oke. Yang kedua adalah bangun kedekatan dengan tim Anda. Ya. Yang ketiga, bangun positive vibe. Wow, positive Nah, vibes 3. only ya. Betul, betul. Yang negatif-negatif buang aja ya, Coach ya. Nah, kalau dari karakter sendiri, Coach, itu yang paling penting itu apa sih? Oke, ini karena waktu yang terbatas, mungkin kita akan dalami yang satu dulu ya, Mbak. Ya. Pahami karakter. Nah. Jadi dipahami karakter anggota tim Anda, itu ada 3 lagi, Mbak. Ya, Kuncinya, yaitu saya singkatnya PAR. par. Nah, kalau Mbak Una senang main golf, Iya. kan? Oh, berapa par mainnya? 18, 3, 1 gitu ya. Iya. Nah, yang P pertama adalah perhatikan karakter anggota tim Anda. Yang kedua, amati bahasa verbal dan non-verbal anggota tim Anda. Ya. Dan yang ketiga, berikan responlah sesuai dengan karakter anggota tim Anda. Ya, benar. Itu penting banget ya. Jadi Banget. komunikasinya juga jadi lebih lancar ya. Betul, Saling mengerti betul. karakter. Karena kan kayak tiap orang tuh mungkin punya karakter yang unik ya. Coach Setuju. ya, Betul, gitu. betul. Apalagi kadang suka dikaitin sama zodiak ya, Coach. Ah, iya, kalau itu yang viral lah ya, yang viral gitu. umum. Nah, ini memang dari teorinya kita harus memahami karakter satu sama lain ya. Betul. Biar bisa jadi ada kedekatan nih yang Yes. kunci selanjutnya ya kan, Coach. Nah, kedekatan sendiri ini tuh biasanya lewat apa sih, Coach? Maksudnya kita di kantor itu ada di dunia bisnis harus misalnya makan bareng atau misalnya sering diskusi bareng atau apa. Kalau menurut Coach Nizar nih apa? Oke, sebelum kita bisa dekat dengan orang lain, kalau umum di bahasa komunikasi kedekatan itu katanya harus building rapport dulu, Apa itu? ya kan? Membangun kedekatan. Oke. Ya kan, building rapport. Nah, tapi sebelum building rapport kita harus paham karakter. Ya. Karakter tadi Mbak Una bilang manusia itu adalah unik. Kenapa sih manusia itu unik? Karena setiap dari individu kita itu kan mempunyai 5 bagian otak. Oke. Ya kan? Orang yang awam pahamnya cuma ada otak kanan, otak kiri. Iya. Tapi ternyata Allah sudah menginstalkan di setiap diri kita ada 5 bagian otak. Yap. Otak kiri belakang, kiri depan, kanan depan, kanan belakang, dan otak tengah. Iya, benar. Dan dari 5 ini, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Memicu karakter yang berbeda-beda. Yes. Dan setiap dari insan kita, kenapa bisa menjadi unik? Karena ada satu di antara 4 lainnya yang dominan dibanding lain. Wah, iya benar. Nah. Benar itu benar. Itulah yang membuat saya dengan Iya. Mbak Una berbeda. Iya. Dengan ayah bunda berbeda, Iya, adik kakak benar. berbeda, Benar. apalagi dengan anggota tim. Benar. Nah, kita harus paham Benar. karakter dari masing-masing bagian otak yang 5 tadi. Iya, Nah, benar. kalau kita paham, insya Allah kita bisa tahu cara bagaimana membangun kedekatan dengan anggota tim Anda atau dengan atasan kita sekalipun. Iya, sesuai karakter tadi ya, Coach ya. Betul, betul. Oke. Dan setelah membangun kedekatan, kita harus punya energi yang positif nih di lingkungan, Iya, ya kan, betul. Coach. Nah, ngebangun energi yang positif itu
susah-susah gampang sih Coach ya. Yeah. Kadang suka ada yang memang kelihatannya positif, tapi ternyata wow, kita kadang suka yang oh ternyata dia nggak baik ya gitu. Nah itu gimana ya Coach ya caranya untuk benar-benar ngelihat ini harus kita bikin nih yang positif nih gitu. Itu gimana Coach? Oke, kalau membangun positif vibes kepada diri kita, itu harus berkaca dulu kepada diri kita, kawan UGM. Ya. Jadi kita coba berkaca dulu, apa sih yang menjadi kekuatan dari diri kita sendiri, ya kan? Dan kita juga tahu apa yang jadi titik lemah kita, sehingga kita tahu bagaimana cara kita berkembang ke depannya. Nah, dengan cara itu, akhirnya kita tahu bagaimana hal yang positif tadi kita tebarkan ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Ke atasan kita, tim kita, tetangga, saudara, orang di rumah. Iya, benar-benar. Mungkin dengan positif juga saling berbagi dengan sesama ya Coach ya. Misalnya dengan charity atau apapun gitu dalam bisnis kita juga harus saling berbagi. Waduh, kayaknya bakalan panjang banget ya Coach ya kalau dibedah satu-satu. Panjang, kan? Panjang banget. Mungkin kawan UGM bisa berkonsultasi dan juga bertanya nih, bisa lewat email nanti ke Coach Nizar atau misalnya nanti bisa kopdar kali ya. Itu lebih enak ya. Lagi gitu kan. Kayaknya bisa seharian deh bisa sharing ya sama Coach Nizar. Oke Coach. Nah, kebetulan kita sudah di penghujung program nih Coach ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada sharing-sharing lagi, kita mungkin ada di next episode. Nanti kawan UGM bisa bertanya langsung dengan Coach Nizar, bisa email juga ke ugmjakarta.team@gmail.com. Nah, Coach, makasih banget ya udah sharing pengalaman dan juga teori dan praktek di dunia yang nyata nih. Contohnya tadi Nokia ya Coach ya. Mungkin ada closing statement dari Coach nih untuk kawan UGM yang mungkin lagi membangun bisnis atau lagi mikir-mikir, aduh mau bisnis apa ya saya gitu. Nah, jadi boleh nih Coach dikasih closing statement kita hari ini. Oke, kawan UGM. Jadi kalau kita mau membentuk sebuah kolaborasi yang impresif, dan menghasilkan high performance result, itu kita harus membuat dan punya 3 langkah kunci sukses komunikasi adaptif. Dan komunikasi itu adalah bagaikan lakban. Karena dengan komunikasi adaptif, maka kawan UGM bisa menyatukan perbedaan, menyatukan persamaan, dan menyatukan budaya-budaya yang berbeda, persepsi yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi, maka pastikan kawan UGM, latihlah komunikasi adaptif. Wow, hebat Coach Nizar. Waduh, makasih banyak Coach Nizar sekali lagi atas kehadirannya di sini dan juga sharingnya. Oke, kawan UGM, usai sudah program kita kali ini bersama Coach Nizar, nanti kita akan jumpa di next topiknya lagi. Oke, see you Coach Nizar, bye-bye. Bye.